asal dari Nganjuk cuman hijrah ke Seblak Tebuireng ya sekitar 96 ya, tahun 1996 ya. Saat ini sekolah dari Alia di Seblak, kemudian S1-nya di jurusan pendidikan bahasa Arab di IKH Tebuireng Jombang, kemudian melanjutkan S2 di Surabaya tetapi tetap tinggalnya di Seblak Tebuireng. Selepas S2 dipercaya di Seblak untuk mengampu sebagai kepala sekolah ya, sekolah menengah kejuruan Khairiyah Hasim waktu itu. Kemudian perjalanan waktu SMK berlimpah ke pengurusannya dari Seblak ke Tebuireng. Jadi saya juga mengawal pada waktu itu sebagai kepala sekolah, kemudian karena di waktu yang sama juga diamanai sebagai ketua prodi waktu itu di jurusan pendidikan bahasa Arab di alma mater saya kuliah S1 di IKH Tebuireng Jombang. Akhirnya kepala sekolah di SMK dilanjutkan oleh Pak Hadi Mulyono. Profil saya selama atau setelah jabat dari kepala sekolah, saya dulu berkarirnya memang di kampus ya, di Universitas Hasyim Asy'ari. Awal jadi prodi pendidikan bahasa Arab yang memang awalnya adalah saya jurusan bahasa Arab, tetapi karena S2 saya pendidikan Islam, akhirnya saya dipromosikan menjadi wakil dekan waktu itu di Tarbiyah. Terus kemudian dipertahankan lagi menjadi wakil dekan hari ini, sampai hari ini wakil dekan di Fakultas Agama Islam yang membawahi 7 prodi, kurang lebih mahasiswanya ya hampir 4 kali 4 ya 2000-an untuk wilayah atau untuk Fakultas Agama Islam. Memang merintis SMK di lingkungan pesantren tantangannya juga berat pada waktu itu ya, sehingga awal pendiriannya pun SMK tidak mendapat siswa yang banyak. Waktu itu masih seingat saya angkatan pertama yang sampai lulus kita bisa mengenal itu 9 orang pada waktu itu. Kenapa demikian? Ya memang satu, mengenalkan dunia kejuruan, apalagi waktu itu kita mengambil multimedia, belum populer pada waktu itu, tidak sepopuler hari ini. Jadi minat ataupun kemudian yang paling krusial tantangan SMK di lingkungan pesantren pada waktu itu adalah adanya magang. Magang yang kemudian mengambil porsi hampir 3 bulan itu menjadi kendala utama ketika di pesantren, karena otomatis kan anak-anak ngajinya itu kurang, tidak full di pesantren, dan itu menjadi pertimbangan berat waktu itu, sehingga ada kendala yang satu, integrasi kurikulum di sekolah dengan pesantren itu belum sepenuhnya bisa beradaptasi. Perjalanan waktu SMK kemudian mencoba beberapa hal, misalnya adanya menguatkan pengajian-pengajian di kurikulum sekolah, tetapi itu juga belum berhasil karena memang input dari SMK beda dengan anak-anak yang sekolahnya di sanawiyah maupun aliyah ya. Jadi input anak-anak SMK memang ada yang dari umum yang memang belum mengenal aksara Arab yang kemudian dipakai di pesantren, sehingga ini juga menjadi kendala, terjadi perbedaan antara perlakuan teman-teman di aliyah maupun di SMK. Lambat laun itu menjadi kendala tersendiri terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pesantren maupun sekolah. Pada satu kendala yang berat, artinya ketika kemudian siswanya juga tidak bisa menambah atau bertambah dengan kuantitas, secara kuantitas belum bisa signifikan untuk kemudian bisa mengcover
seluruh operasional di SMK waktu itu di sebelah. Akhirnya ada diskusi bagaimana kalau kemudian ini di-linkkan, di take overkan ke Bu Ireng yang pada waktu itu memang Gus Solah yang memiliki visi yang kuat terkait dengan pendidikan memanggil saya, kemudian saya diminta untuk memaparkan visi misi SMK. Waktu itu saya sampaikan bahwa SMK ini berbasis multimedia dan ke depan tentu sangat relevan terkait dengan perkembangan zaman, karena memang bagaimana kebutuhan ke depan. Bahkan saya ditantang bagaimana kalau kemudian SMK meyakinkan saya supaya saya Gus Solah waktu itu bisa membiayai dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Saya sampaikan bahwa misalnya kalau bagaimana kemudian anak-anak punya modal atau sivitas SMK punya keterampilan dalam desain film, kemudian bisa di YouTube kan, ya kalau memang bagus otomatis bisa YouTube itu bisa menjadi sumber keuangan SMK. Sehingga Gus Solah optimis dan Tommy siap untuk mengcover SMK pada waktu itu, sehingga resmi SMK Ferry Hasim yang awalnya di sebelah berpindah ke Tugu Ireng. Dan saya kira kepala sekolah awal Pak Adi Mono juga sangat berkeringat sekali ketika harus pada awalnya menangani SMK ini yang waktu itu masih juga ikut gedungnya di Universitas Hasyim Asy'ari, sehingga sampai hari ini alhamdulillah sudah punya gedung dan asrama sendiri. Saya kira itu hal yang luar biasa. SMK Ferry Hasim dalam perspektif saya selaku kepala sekolah awal, hal yang potensi ya, kalau saya bicara potensi di SMK itu memang potensinya adalah sikap militan di warga SMK. Semoga atau sampai hari ini saya kira masih terasa ya sikap militan dalam berdedikasi untuk berkomitmen untuk SMK itu modal yang kuat untuk SMK ke depan. Sehingga kalau kita misalnya ada pertanyaan bagaimana SMK ke depan, tentu hal yang bisa saya jawab adalah pertama ya harus kalau bahasa Jawa itu ngopeni SDM yang ada, artinya bahwa SDM yang militan itu harus mendapat pusat perhatian. Karena kan selama ini kalau kita tidak mengakomodir beberapa SDM itu tentu perjalanan SMK juga akan tersiap lagi. Sampai hari ini saya kira kalau dari manajerial Tugu Ireng untuk pengelolaan SDM saya kira sudah bagus, sehingga ini perlu dipertahankan. Bagaimana kemudian SMK bisa merespon SDM ini terampil dulu, baru nanti penguatan selanjutnya adalah dalam bidang konsepsi. Jadi kalau saya asumsikan dalam bahasa yang sedikit rumit itu ya, pertama pengenalan SMK itu memang sifatnya persepsional. Jadi persepsi dalam hal ini adalah kita tahu bahwa SMK itu sekolah yang merujuk kepada keterampilan, tetapi tidak cukup itu, kita butuh konsepsi namanya. Konsepsi itu berarti butuh pemikir yang ingin mengembangkan program-program di SMK, karena multimedia itu berhenti kalau tidak ada konsepsinya. Nah, sehingga itu butuh support di sini, dan saya kira Tugu Ireng punya habituali atau punya lingkungan yang mensupport itu. Jadi ada konsepsi, baru setelah itu praktek yang sifatnya empiris. Saya kira tahapannya begitu, dan hari ini SMK menurut saya sudah pada tahapan konsepsi, tinggal menunggu empiriknya, mempraktekkan apa yang sudah dipunyai dalam praktek-praktek multimedia. Dan hari ini kebetulan wadahnya sangat luas sekali ya, lewat medsos, lewat khususnya YouTube dan sebagainya, yang bisa untuk menjadi imbal balik ataupun modal untuk SMK.